Salam saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan. Saat ini sedang ramai diperbincangkan tentang pendeta petobat baru yang dalam pandangan khalayak umum telah membuat kegaduhan. Menarik sekali ya, saya melihat ada beberapa hal yang menarik di dalam fenomena pendeta-pendeta petobat baru ini. Artinya bukan satu orang saja, tapi ada beberapa, tapi mempunyai kesamaan. Yang pertama, begitu mereka bertobat, langsung fenomenal, langsung top, langsung diundang kemana-mana, berbicara di mana-mana. Yang kedua, di banyak gereja, kesannya mereka ini para petobat baru, pendeta petobat baru, kesannya dielulukan, bahkan diundang berbicara hingga sampai ke luar negeri. Yang ketiga, saya belum melihat beberapa di antara mereka yang dengan rendah hati mau belajar sungguh-sungguh tentang apa yang dipercayainya, misalnya melalui pendidikan formal, seminari, STT, dan sebagainya, untuk kepentingan memperlengkapi pelayanan mereka. Jadi kesannya pelayanan ini asal maunya sendiri atau asal yang mengundang. Mau melayani, mau belajar. Giat pelayanan kemana-mana itu bagus, tapi juga mesti dengan pengertian yang benar, tidak asal atau bahkan menimbulkan kacau balau. Roma 10 ayat 2 mengatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan ini banyak terjadi fenomena ini sampai sekarang ya. Jadi para petobat baru, saya menyarankan saudara-saudara sekalian untuk belajarlah. Sekali lagi, mau melayani, mau belajar, mau dibentuk. Dengan sungguh-sungguh menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi belajar itu bukan hanya satu sisi ya, baik teori maupun praktek, supaya tidak jomplang gitu ya. Hanya di satu sisi saja, baik itu praktek saja atau teori saja, tapi keduanya dijalani. Belajar itu menyangkut banyak hal. Belajar untuk mengenal Allah yang benar. Yang paling utama adalah menggali, merenungkan firman Tuhan, melihatnya secara menyeluruh baik PL maupun BB untuk mendapatkan arti yang Tuhan maksud dari topik yang sedang digali, yang sedang digumulkan, yang sedang direnungkan, bahkan yang mau disampaikan kepada khalayak. Berikutnya adalah menahan diri, belajar menahan diri. Belajar menahan diri ini termasuk melatih kesabaran dan penguasaan diri untuk tidak berbuat ceroboh. Jangan sampai mempermalukan Tuhan. Menahan diri baik sikap, perkataan, dan perbuatan. Hasrat ingin membalas sikap dan perbuatan orang lain terhadap kekristenan seringkali menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan malah merugikan diri sendiri. Kalau kemudian timbul kekacauan atau heboh hingga merugikan kekristenan secara umum, maka dibutuhkan hikmat dari Roh Kudus, terlebih lagi dalam berkata-kata, di dalam penyampaian. Kalau kita tampil di hadapan umum, butuh hikmat dan kehati-hatian. Juga belajar untuk menemukan kasih yang sejati. Artinya berinteraksi, berelasi dengan yang di luar iman kekristenan. Mereka juga membutuhkan kasih, ketimbang cacian, makian, hujatan, atau bahkan sumpah serapah yang menyakitkan, yang kedengarannya memanaskan telinga gitu ya. Memang benar, kasih bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata yang bisa mereka rasakan.
Yang rasakan itu apa? Bahwa Allah yang kita sembah, Juru Selamat yang kita sembah di dalam Yesus itu baik. Allah yang kita sembah itu sungguh baik. Kemudian juga belajar untuk memberitakan keselamatan. Sampai mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka orang berdosa yang butuh Juru Selamat. Beritakan kabar baik ini bahwa Juru Selamat mengasihi orang berdosa. Teguhkan dan kuatkan bagi mereka yang ingin dipertemukan dengan Allah, dengan Bapa di surga. Juga belajar untuk mengupayakan kesejahteraan bersama, kerukunan bersama, perdamaian bersama kepada orang lain yang beragama apapun. Sentuh dengan kasih yang nyata, bantu sebisa mungkin, dorong untuk bersatu agar bisa maju dan sejahtera bersama. Ketimbang mengobarkan benih-benih kebencian, permusuhan, kata-kata yang menimbulkan orang lain merasa tidak nyaman dan sebagainya. Kemudian belajar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara, meski cinta kebenaran dan keadilan adalah ciri orang percaya, namun bukan berarti sedemikian rupa hingga orang lain menganggap kita ini seperti orang asing, seperti alien, atau bahkan menganggap kita ini sama seperti orang-orang yang terkesan garis keras, yang begitu keras hingga melukai orang lain juga. Semoga para petobat baru sekali lagi mempunyai kerendahan hati untuk mau belajar di dalam banyak hal, terutama yang bernilai kekekalan. Lukas 3 ayat 6 mengatakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Inilah yang harus kita beritakan. Kabar damai, kabar sukacita yang membuat orang melihat bahwa Allah yang kita sembah itu baik. Yesus yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita itu sungguh baik. Dan itu bisa kita ungkapkan di dalam setiap perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita, tindakan kita yang menghargai orang lain, respect terhadap orang lain. Kiranya kita tetap terus giat semangat pelayanan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Apapun itu, jangan sampai kendor. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.